Imamat 21. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, tidak seorang pun boleh menajiskan diri karena jasad seseorang di antara bangsanya, kecuali jasad kerabat dekatnya, yaitu ibunya, dan ayahnya, dan anak laki-lakinya, dan anak perempuannya, dan saudara laki-lakinya. Dan saudara perempuannya yang perawan, yang dekat dengannya dan belum pernah bersuami. Terhadap jasad mereka, ia boleh menajiskan diri. Namun sebagai pemimpin, ia tidak boleh menajiskan diri di antara umatnya dengan mencemarkan dirinya. Mereka tidak boleh menggunduli kepalanya, mencukur tepian janggutnya, dan menggoresi tubuhnya. Mereka harus menjadi kudus bagi Elohim mereka, dan tidak boleh mencemarkan namanya, karena merekalah yang mempersembahkan persembahan api-apian Yahwe, roti Elohim mereka. Maka haruslah mereka menjadi kudus. Dan karena imam harus kudus bagi Elohimnya, mereka tidak boleh mengambil seorang wanita pelacur dan yang tercemar, dan wanita yang diusir keluar oleh suaminya. Dan kamu haruslah sungguh-sungguh menguduskan imam itu, karena dialah yang mempersembahkan roti Elohimmu. Ia harus menjadi kudus bagimu, karena akulah Yahwe yang kudus yang menguduskanmu. Dan apabila anak perempuan seorang imam mencemarkan dirinya dengan berbuat sundal, maka ia mencemarkan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Dan imam besar di antara saudara-saudara laki-lakinya yang di atas kepalanya telah diurapi minyak, dan yang menahbiskan tangannya untuk mengenakan pakaian, ia tidak akan membiarkan kepalanya dan tidak akan mengoyakkan pakaiannya. Dan ia tidak boleh datang kepada setiap orang yang mati. Bahkan ia tidak boleh mencemarkan diri terhadap ayahnya dan terhadap ibunya. Dan ia tidak boleh keluar dari ruang kudus, juga tidak boleh mencemarkan ruang kudus Elohimnya. Sebab kekudusan minyak urapan Elohimnya ada padanya. Akulah Yahwe. Dan haruslah ia mengambil seorang istri yang masih perawan. Ia tidak boleh mengambil seorang janda dan yang diusir keluar, serta pelacur yang cemar, karena ia hanya boleh mengambil istri seorang perawan dari antara bangsanya, supaya ia tidak mencemari keturunannya di antara umatnya, sebab akulah Yahwe yang menguduskannya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dengan mengatakan, setiap orang dari keturunanmu, menurut generasi-generasi mereka yang ada cacat pada tubuhnya, ia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan santapan Elohimnya. Sebab tidak seorang pun yang cacat pada tubuhnya boleh mendekat. Orang buta, atau timpang, atau cacat muka, atau cacat bentuk tubuh. Atau orang yang kaki atau tangannya patah, atau bongkok, atau kerdil, atau yang cacat matanya, atau berkurap, atau berkudis, atau yang rusak buah pelirnya. Siapapun dari keturunan imam Harun yang cacat pada tubuhnya, ia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan persembahan api-apian Yahwe. Yang cacat pada tubuhnya tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan persembahan sajian Elohimnya. Tetapi ia boleh memakan roti Elohimnya, baik dari kurban Maha Kudus maupun dari persembahan kekudusan. Tetapi ia tidak boleh masuk ke dalam tabir dan tidak boleh datang mendekat ke mezbah. Dan karena cacat pada tubuhnya, ia tidak boleh mencemarkan tempat kudusku, sebab akulah Yahwe yang menguduskan mereka. Lalu Musa pun mengatakan kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada segenap Bani Israel,